Nah, dalam kesempatan ini kita masuk ke bahasan tentang peubah acak ya. Sebelumnya kan kita sudah singgung tentang peubah ya. Peubah itu apa ya? Itu adalah terkait dengan karakter objek atau fenomena atau apa ya, karakter pencatatan, karakter yang dicatat secara berulang ya. Tempo hari kita telah kenal ini singgung ketika membahas tentang data ya. Data itu ada peubah ya. Peubah itu merupakan bentuk catatan ya, yang berulang. Nah, jadi itu nilainya itu berarti berulang gitu ya, berbeda-beda. Itu adalah peubah. Nah, secara spesifik ada yang namanya peubah acak ya. Nah, kita tinjau tentang peubah acak itu dari sudut pandang peluang ya, kaidah peluang. Kita lihat ya. Peubah acak dan sebaran peubah acak ya. Nah, ini kita singgung lagi, sebaran artinya apa? Peubah acak itu nilainya berbeda-beda, makanya ada sebaran. Nah, kita bahas ini peubah acak dan sebaran peubah acak. Peubah acak adalah fungsi. Jadi peubah acak itu fungsi. Nah, fungsi apa? Fungsi itu memetakan ruang contoh ke bilangan nyata. Ya. Nah, jadi kalau fungsi, berarti di situ ada asal fungsi dan ada hasil fungsi. Di sini fungsi ini, asal fungsinya adalah ruang contoh. Ya. Kemudian hasil fungsinya berupa bilangan nyata. Ya. Jadi masing-masing unsur dalam ruang contoh itu dipetakan ke angka tertentu dalam bilangan nyata. Ya. Itu adalah peubah acak. Dengan pemetaan ini, bilangan-bilangan nyata hasil fungsi, ya, hasil fungsinya bilangan nyata ya, memiliki peluang yang berasal dari ruang contoh asal fungsi. Ruang contoh kan himpunan ya, himpunan dari semua hasil yang mungkin. Ya. Nah, hasil yang mungkin muncul. Ya. Nah, mungkin muncul itu berarti terikat di situ angka peluang. Ya. Nah, kalau unsur itu atau peluang itu terikat pada angka atau unsur dalam ruang contoh, ya, maka hasil dari pemetaan itu, fungsi itu, hasil fungsinya berupa angka. Nah, angka itu juga tentu punya peluang. Ya. Peluang itu terikat juga terhadap pada hasil fungsi itu ya. Sebaran peluang peubah acak menggambarkan nilai-nilai peubah acak. Peubah acaknya nilainya berapa saja ya, bersama dengan peluangnya. Nah, untuk peubah acak kontinu ya, secara khusus dinamakan fungsi kepekatan peluang peubah acak. Oke. Nah, jadi di sini Anda sudah mulai dikenalkan ada dua macam ya. Ada peubah acak kontinu tadi yang sebarannya disebut fungsi kepekatan peluang ya. Sedangkan yang tidak kontinu diskret berarti ya. Berarti itu peubah acak diskret. Maka disebut sebaran peluang saja. Ya. Sebaran peubah acak digambarkan secara visual sebagai suatu histogram. Kalau histogram berarti kan di situ ada garis peubahnya ya. Nah, garis peubahnya yang mendatar biasanya ditampilkan mendatar ya. Itu lalu ada batang-batangnya ya. Nah, batangnya itu menggambarkan peluangnya ya. Jadi nanti kira-kira untuk nilai tertentu misalnya peubah acaknya punya nilai misalnya 1 ya. Nah,
lalu dia batangnya dia digambar ke atas sebagai peluangnya. Ya. Nah, kalau pobah kontinu ya di bawah itu berarti garis kontinu. Nanti ke atasnya itu adalah, di atasnya tentu ada kurva ya. Nah, kurva itu merupakan fungsi kepekatannya. Nah, oke. Sebagai suatu fungsi peluang ya, maka kalau dijumlahkan ya, batang-batang itu, batang misalnya dalam histogram untuk pobah diskret, nah, mestinya total luas batangnya itu 1 ya, karena jumlah keseluruhan peluang itu 1 ya. Kalau kontinu demikian juga, luas antara kurva dan garis peluang itu dari yang terendah sampai tertinggi, batas terendah sampai tertinggi pobahnya, itu mestinya 1 karena dia peluang. Oke. Nah, ini adalah sebaran pobacak ya. Nah, perhatian pobacaknya kita sebut X ya. X nilainya 0, 1, 2, 3. Masing-masing nilai pobacak ada peluangnya. Ya, misalnya itu yang PX sama dengan X, yang satu X itu adalah X kapital, X yang satu lagi lowercase-nya ya, nilainya berarti peluang X sama dengan X kecil yang pertama, berarti peluang X sama dengan 0 ya, itu adalah 1/8 ya. Nah, ini adalah sebaran pobacak ya. Perhatikan X-nya bisa disebut satu-satu dan totalnya mesti 1. Oke. Nah, ini adalah sebaran apa? Sebaran pobacak dalam bentuk visualnya, histogramnya ya. Nah, histogramnya perhatikan di bawah itu pobah. Pobahnya tiknya misalnya tadi 0, 1, 2, 3 ya. Kemudian tinggi batang itu adalah menggambarkan angka peluang tadi 1/8 misalnya ya, untuk 0. 1 itu 3/8 tingginya, 2 itu 3/8 juga, kemudian 3 itu 1/8 ya. Nah, tingginya segitu. Nah, lebar masing-masing batang itu 1. Jadi misalnya 0 itu kalau garisnya itu garis berubah, berarti itu 0 itu dimulai dari min setengah sampai setengah ya. Kemudian 1 itu dari setengah sampai 1,5. 2 itu dari 1,5 sampai 2,5. 3 dari 2,5 sampai 3,5. Sehingga lebar masing-masing batang itu 1 kan. Nah, 1 kali tingginya itu adalah luas batang. Nah, luas batang pertama itu berarti 1/8. Luas batang kedua 3/8. 3 3/8. Yang keempat itu adalah 1/8. Sehingga totalnya dijumlahkan itu 1. Jadi luas batang yang tergambar pada histogram ini itu adalah 1. Nah, kalau fungsi kepekatan ya, kita sebut saja misalnya Y sama dengan Fx ya. F itu fungsi dari X, Y itu adalah nilai fungsi peluang ya, nilai peluang Y soalnya Fx. Nah, bisa saja X. Nah, X-nya disebut saja dari minus tak hingga sampai tak hingga ya. Jadi ini adalah fungsi peluang kontinu ya. Jadi X-nya kontinu dari minus tak hingga sampai tak hingga. Lalu Y sama dengan Fx. Ada bagaimana bentuk fungsinya ya, macam-macam nanti ya. Kita sebut saja Fx ya. Integral Fx dx dari A sampai B itu menunjukkan nilai peluang X
antara A dan B ya, itu adalah sebenarnya adalah luas daerah yang dibatasi oleh fungsi peluang itu dari A sampai B. Nah, itu mestinya sekecil-kecilnya 0, sebesar-besarnya 1 karena dia peluangnya. Dan integral fx dx dari minus tak hingga sampai tak hingga berarti itu adalah seluruh x ya. Tadi kan x-nya minus tak hingga sampai tak hingga. Fx dx itu mestinya 1 karena itu menggambarkan total peluang ya. Dan histogramnya ini ambil barangkali ini fx ini digambarkan seperti itu, kurvanya kontinu ya. Kemudian x-nya di situ di bawah, lalu itu y ya ke atas. Nah, kalau ada satu daerah dari A dan B di dalam garis ubah itu ya, misalnya, maka luas antara A dan B yang dibatasi oleh fungsi itu mestinya antara 0 dan 1. Dan total luas kurva itu yang digambarkan dengan integral fx dx dari minus tak hingga sampai tak hingga itu mestinya 1 ya. Nah, ini kalau Anda sudah menyimak tayangan sebelumnya dengan baik ya, Anda mestinya bisa mengerjakan ini ya, membuat sebaran peluang poba acak ya. Dan Anda bisa gambarkan juga ya histogramnya ya. Ada dua macam, ini ada toss coin ya, lalu toss dadu ya. Ini poba acaknya diskrit ya. Nah, Anda perhatikan lah, dari satu ruang contoh itu bisa muncul banyak macam dari poba acak ya. Misalnya dari toss coin, gambar dan angka, ini bisa muncul X, bisa Y. Dari dadu ada X, E, Z, U, P ya, macam-macam. Oke. Kemudian Anda perhatikan pula bahwa nilai poba acak itu atau poba acak itu ya, itu punya makna ya. Tadi kan disebut saja bilangan nyata ya. Bilangan nyata itu bisa berupa nilai uang gitu ya, bisa banyaknya ya, bisa keberadaan ya. Anda perhatikan di masing-masing poba acak itu ya, itu tentu ada maknanya. Nah, kemudian masing-masing hasil itu ya, itu sebenarnya menggambarkan kejadian dari poba acak ya, yang dimaknai dengan nilai tertentu. Bisa berupa harga ya, nilai harga uang ya, dan 5.000 ya. Bisa juga 1 dan 0 keberadaan ya. Oke, sementara. Oh maaf ya, tadi maksudnya kejadian dari ruang contoh ya. Jadi nilai poba acak itu adalah kejadian dari salah satu dari pemaknaan dalam bentuk bilangan nyata kejadian dari ruang contoh. Tadi kan disebutkan kejadian dari poba acak ya, bukan ya. Poba acak itu punya nilai ya. Kalau ruang contoh punya kejadian. Oke. Nilai harapan dan ragam poba acak. Ukuran pemusatan poba acak itu dinamakan nilai harapan poba acak ya. Adalah jumlah hasil kali nilai poba acak dengan peluangnya masing-masing, atau jumlah hasil kali peubah dengan fungsi kepekatan peluangnya ya. Itu tadi untuk diskret, ini kontinu ya, untuk seluruh nilai peubah yang terdefinisi pada poba acak tersebut.
Nah, ini barangkali dalam bentuk simbol matematis ya. Nilai harapan X ya, ditulis EX, E-nya expectation ya. Expectation dari X itu sama dengan sum untuk semua X ya. X kali peluang X sama dengan X ya, artinya masing-masing X kan punya peluangnya ya. Ya, dikalikan, hasil kalinya dijumlahkan, itulah yang disebut nilai harapan X ya. Nah, kalau tadi yang pertama yang itu adalah peubah diskrit, nah yang kedua ini peubah kontinu ya, peubah acak kontinu. Itu sumnya adalah dengan integralnya. X itu nilai X-nya, peluangnya berupa fungsi fx. Integral berarti X kali fx dx ya, dengan batas dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, itu adalah nilai harapan dari X ya. Nah, nanti Anda bisa perhatikan ya, bahwa nilai harapan itu kan ukuran pemusatan. Itu sebenarnya adalah min. Min dari peubah acak. Ya. Tapi di sini disebut nilai harapan ya, bukan disebut min ya. Itu adalah karena kalau min kan sebaran frekuensi. Frekuensi itu udah ada yang muncul, artinya sesuatu yang nyata, artinya apa ya? Ya udah ada kenyataannya, frekuensi muncul. Nah, kalau peubah acak kan berurusan dengan peluang. Ya. Kalau peluang belum terjadi, ya. Untuk yang belum terjadi, yang namanya nilai harapan. Oke. Dan selanjutnya, nilai harapan peubah acak ini dilambangkan dengan mu ya, sebagai min. Nah, kalau ada min yang disebut nilai harapan, berarti ada ragam. Berarti ragam itu ya variasi ya, variasi nilai peubah acaknya. Nah, ukuran persebaran peubah acak dinamakan ragam peubah acak ya. Adalah jumlah hasil kali kuadrat selisih nilai peubah dari nilai harapannya dengan peluangnya masing-masing. Jadi nanti setiap nilai peubah kan macam-macam ya. Tapi minnya atau nilai harapannya kan satu. Berarti nah nilai peubah dengan minnya ada selisih. Nah, selisih itu semua dikuadratkan. Ya. Nah, masing-masing kuadrat itu dikalikan peluangnya. Kemudian semua hasil kali itu dijumlahkan. Nah, itu adalah ragam jadinya. Ya. Atau jumlah hasil kali kuadrat selisih nilai peubah dengan nilai harapannya dengan fungsi kepekatan peluangnya. Nah, ini peubah kontinu. Untuk seluruh nilai peubah yang terdefinisi pada peubah acak tersebut. Ya. Untuk peubah diskrit, ya, ragam peubah acak ditulis sebagai nilai harapan atau expected value X dikurangi mu kuadrat. Yaitu jumlah untuk semua X dikurangi mu kuadrat kali peluangnya masing-masing. Itu adalah untuk peubah diskrit dengan sum ya. Untuk peubah kontinu ya, ragam ditulis X dikurangi mu kuadrat juga ya. Itu adalah integral ya. Jadi sumnya diganti dengan integral. Integral dari minus tak hingga sampai tak hingga. X dikurangi mu kuadrat ya, kali fx dx. Ya. Ragam peubah acak dilambangkan dengan sigma kuadrat. Dan sigma ya, yaitu akar sigma kuadrat
juga dinamakan simpangan baku poba acak. Dengan Anda paham tentang konsep nilai harapan dan ragam poba acak, maka Anda bisa tentukan ya nilai harapan dan ragam poba acak X dan Y dari toss koin seimbang ya sebelumnya ya. Kemudian juga toss dari toss dadu yang seimbang ya, untuk poba X, Y, Z, U, V. Oke. Kalau yang dua pertama itu poba diskrit ya. Nah, itu coba kalau fungsi continue ya. Fx-nya sama dengan 1 tapi terdefinisi pada 0 sampai 1. Artinya peluang atau fungsi peluang fx itu sama dengan 1 kalau x-nya 0 sampai 1, antara 0 sampai 1. Kurang dari 0, fx-nya 0. Lebih dari 1, fx-nya 0 juga ya. Sehingga nanti fx itu merupakan fungsi peluang ya. Nah, nanti coba Anda tentukan nilai harapan dan ragam fungsi kepekatan peluang tersebut ya. Dan untuk masing-masing nilai harapan poba acak tersebut ya, Anda bisa tunjukkan nanti. Coba lihat gambarnya ya, histogramnya. Anda bisa identifikasi ya, nilai harapan itu merupakan titik min ya, titik min, titik seimbang dari sebaran tadi. Coba ya. Sifat nilai harapan dan ragam poba acak ya. Nilai harapan hasil kali poba acak dengan suatu konstanta sama dengan hasil kali konstanta itu dengan nilai harapan poba acak yang bersangkutan ya. Jadi misalnya kalau suatu poba acak ya, sebut saja X. X itu kan ya sebagai poba acak berarti dia punya nilainya beragam ya, bermacam-macam. Itu adalah, kalau beragam berarti dia punya sebaran dan punya nilai harapan atau min ya. Min dari poba acak. Nah, sekarang kalau X itu dikalikan suatu konstanta, sebut A ya. Jadi AX itu atau Y sebut saja itu ya. Berarti AX atau Y itu ya, itu poba baru ya. Nah, poba baru itu tentu punya min juga, punya nilai harapan. Nah, nilai harapan poba baru, nilai harapan AX itu sama dengan A kali nilai harapan X ya. A kali mu X, nilai harapan poba asal. Berikutnya, nilai harapan jumlah dua poba acak ya. Dua poba acak dijumlahkan, ada nilai harapannya ya. Nah, itu sama dengan jumlah nilai harapan kedua poba acak tersebut ya. Jadi nilai harapan jumlah dua poba acak itu asalnya kan poba acaknya dijumlahkan. Nah, ini adalah nilai harapan. Nilai harapan dari jumlah itu adalah jumlah dari nilai harapan kedua poba acak. Oke. Jadi kalau X poba acak, Y poba acak, kemudian X ditambah Y ya, itu poba acak baru ya, yang punya nilai harapan yang disebut mu X plus Y. Nah, mu X plus Y itu sama dengan mu X ditambah mu Y. Selanjutnya, nilai harapan selisih dua poba acak. Jadi, dua buah poba acak dicari selisihnya. Nah, selisihnya juga poba acak baru ya, yang punya nilai harapan. Nilai harapan dari selisih itu adalah selisih nilai harapan
kedua pembacak tersebut. Jadi yang di sini adalah nilai harapannya diselisihkan, selisih nilai harapan X, kalau X dikurangi nilai harapan Y. Ya, kalau tadi kan X tambah Y, nah sekarang X dikurangi Y ya. X dikurangi Y, misalnya kalau X itu pembacak, Y itu pembacak. Nah, X dikurangi Y adalah pembacak baru ya, punya nilai harapan. Nilai harapannya disebut mu X minus Y ya. Nah, mu X minus Y sama dengan mu X dikurangi mu Y. Nah, sementara itu kalau ada suatu konstanta ya, nilai konstan ditambahkan ke suatu perubahan acak ya, jadi nilai harapan hasil penambahan perubahan acak dengan suatu konstanta ya, X ditambahkan suatu konstanta misalnya ya, maka nilai harapannya sama dengan nilai harapan perubahan acak yang bersangkutan, yaitu mu X. Berarti kalau X ditambah dengan nilai konstanta tersebut. Ini sebenarnya formulanya sama dengan yang kedua di atas ya. Jadi mu X plus A itu adalah sebenarnya mu X ditambah mu A ya. Mu nilai harapan suatu konstanta ya, konstanta itu sendiri ya. Jadi mu X ditambah A itu adalah mu X-nya yang ditambah A ya. Itu sama dengan mu X-nya ditambah mu A-nya A. Mu X tambah A. Oke. Kemudian ragam hasil kali perubahan acak dengan suatu konstanta ya. Yang tadi kan kita berbicara nilai harapan, sekarang ragam dari AX misalnya, konstanta kali perubahan acaknya. Itu sama dengan hasil kali kuadrat konstanta dengan ragam perubahan acak yang bersangkutan. Ragam jumlah dua perubahan acak ya, X dan Y tadi ya, itu sama dengan jumlah ragam kedua perubahan acak tersebut. Jadi ragam X plus Y ya, itu adalah sama dengan ragam X ditambah ragam Y. Kemudian ragam selisih dua perubahan acak ya, X minus Y misalnya tadi ya, sama dengan jumlah ragam kedua perubahan acak tersebut ya. Ragam X minus Y, X minus Y nya berubah ya. Ragam X minus Y itu sama dengan ragam X tambah ragam Y. Nah, ragam ini ya, ini tidak seperti nilai harapan selisih ya, X minus Y ya. Kalau tadi kan nilai harapan X minus Y adalah nilai harapan X dikurangi nilai harapan Y ya. Nah, tapi kalau ragam ini, ragam X minus Y itu adalah ragam X ditambah ragam Y. Kenapa itu? Ya karena ragam itu kan jumlah kuadrat ya. Semua adalah jumlah kuadrat kan. Jumlah kuadrat semuanya positif ya. Jadi jumlah kuadrat ya positif. Sehingga ragam X ditambah ragam minus Y ya. Jadi ragam minus Y itu adalah ragam Y. Sama ya. Minus Y sama dengan ragam minus Y sama dengan ragam plus Y begitu ya. Jadi ragam X sama dengan ragam X minus Y itu sama dengan ragam X tambah ragam Y. Adapun penambahan konstanta pada suatu perubahan acak ya, X misalnya, jadi X ditambah A ya, ragamnya tidak berubah ya, jadi ragam X plus A itu sama dengan ragam X saja. Kenapa? Karena ragam A itu 0 ya, jadi ragam X plus A adalah ragam X ditambah ragam A itu 0 ya. Ragam konstanta 0, konstanta kan gak ada ragamnya. Oke ya. Nah, sebagai ilustrasi ya, sini ada X
dan Y ya. X itu adalah banyak sisi gambar dari tos dua koin seimbang ya. Di dua koin seimbang, lalu hasilnya ada dua macam juga. Ada dua ya. Dari koin 1 dan koin 2. Nah, dihitung berapa banyaknya sisi gambar. Ya. Y adalah 1 jika prima, 0 jika selain prima. Ya. Jika sebuah dadu setimbang di tos ya. Jadi adanya apakah yang muncul prima atau bukan ya. Oke. Nah, lalu tentukan sebaran pembacaknya X, Y-nya gimana? Lalu Z 2X berarti itu konstanta kali X ya, Z itu. Kemudian U adalah X tambah Y, ini dua pembacak ya, hasil penambahannya. Nah, nanti kita lihat ya. Tentukan juga nilai harapan dan ragam masing-masing pembacak pada pertanyaan 1 tadi ya. Oke, kita lihat ya. Tos dua keping koin seimbang ya. Anda bayangkan kalau ada dua keping koin di tos ya, itu hasilnya ada 4 macam ya. Bisa A gitu, kalau A itu munculnya sisi gambar, artinya dua-duanya memunculkan sisi gambar. AG ya, kalau yang satu angka, yang satu sisi gambar, atau GA atau GG ya. Maaf ya, jadi A itu untuk munculnya sisi angka ya. Jadi AA itu dua-duanya muncul sisi angka ya. G untuk munculnya sisi gambar. Oke ya. Nah, kalau keping itu masing-masing seimbang, maka peluang masing-masing itu adalah seperempat ya. Karena peluang munculnya angka pada keping 1 kan setengah, pada keping 2 juga setengah. G juga demikian ya, karena seimbang A dan G sama ya. Nah, kalau munculnya A dan A karena saling bebas ya, munculnya sisi angka pada keping 1 dan munculnya sisi lain pada sisi keping kedua kan saling bebas ya, maka peluangnya AA itu seperempat ya, setengah kali setengah. AG juga setengah kali setengah ya, GA juga setengah kali setengah, GG setengah-setengah ya. Jadi semua hasil ya itu peluangnya seperempat ya. Nah, kalau X itu adalah sebuah pembacak ya, pembacaknya didefinisikan sebagai banyaknya sisi gambar ya. Banyak sisi gambar, maka X itu nilainya hanya 3 macam ya, 0, 1, atau 2 ya. 0 kalau tidak ada gambarnya, 1 kalau ada satu sisi gambar, atau 2 ya. 2 itu kalau dua-duanya sisi gambar. Peluang X sama dengan 0 itu berasal dari munculnya angka pada dua keping ya. Jadi peluang X sama dengan 0 mestinya seperempat ya. Peluang X sama dengan 1 itu berasal dari AG atau GA ya, masing-masing seperempat ya. Jadi peluang X sama dengan 1 itu adalah seperempat tambah seperempat. Dan peluang X sama dengan 2 itu mestinya dari GG saja ya. Itu adalah seperempat. Nah, sehingga kita punya sebaran pembacak seperti ini ya. Sebaran peluang pembacak ini bisa ditampilkan dalam bentuk histogram ya. Seperti ini ya. Nilai harapan pembacak X ini sebut saja mu X itu dapat diperoleh sebagai jumlah hasil kali X dengan peluangnya ya. Jadi itu adalah mu X sama dengan 0 kali seperempat tambah 1 kali setengah tambah 2 kali seperempat.
sama dengan 1. Ragamnya adalah jumlah hasil kali simpangan nilai peubah, kuadrat simpangan nilai peubah ya. Simpangan dari minnya ya, dengan peluangnya masing-masing. Dapat 0,5. Kemudian tos dadu ya, seimbang ya. Kalau dadu hasilnya mungkin ya muncul sisi 1 dan sisi 2 ya, dan seterusnya ya. Kalau seimbang berarti masing-masing itu ada sisi 6 sisi ya, masing-masing peluangnya sama, masing-masing 1/6. Peubah Y itu adalah definisikan sebagai 1 jika prima 0 selainnya. Prima itu berarti angkanya sisi 2, 3, dan 5 ya, prima ya. Jadi kalau prima masing-masing 1/6 berarti peluang Y sama dengan 1 adalah 3/6 ya, setengah. Peluang Y selainnya ya, selain 2, 3, 5 ya 1, 4, 6 juga 3/6 ya, setengah juga ya. Jadi peubah Y ini nilainya 0 dan 1 saja ya. Peluangnya masing-masing setengah ya. Ya, di bawah ini adalah sebaran peluang peubah acak Y ya. Nilainya Y 0 dan 1 saja. Peluang Y sama dengan 0 setengah, peluang Y sama dengan 1 juga setengah. Histogramnya kira-kira seperti ini, sama tingginya setengah untuk 0 dan 1. Nilai harapan Y adalah 0 kali setengah tambah 1 kali setengah. Setengah ya, 0,5. Ragamnya 0 dikurangi setengah kuadrat kali setengah, peluangnya tambah 1 dikurangi setengah. Mu ya, kuadratkan kali setengah juga peluangnya. Dapat 0,25. Kemudian kita tahu Z ya. Z-nya sama dengan 2X. Maka nilai Z adalah 0, 2, dan 4 ya. 0 itu kalau X-nya 0, kalau X-nya 1 berarti YZ-nya 2. Kalau X-nya 2, Z-nya 4 ya. Peluang Z sama dengan 0 itu mengikuti atau ya berasal dari peluang X sama dengan 0. Peluang Z sama dengan 2 itu berasal dari peluang X sama dengan 1. Dan peluang Z sama dengan 4 itu berasal dari peluang X sama dengan 2 ya. Sehingga sebaran peluang peubah Z akan seperti ini ya. Jadi nilai Z terdiri dari 3 macam nilai ya, 0, 2, dan 4. Peluang Z sama dengan 0, 0,25. Peluang Z sama dengan 2, 0,5. Dan peluang Z sama dengan 4, 0,25 ya. Histogramnya kita dapat seperti ini ya. Nilai harapan peubah acak Z ya, mu Z itu kita dapat sebagai jumlah dari hasil kali nilai peubah dengan peluangnya masing-masing. Dapat angka 2 sebagai mu Z. Nah, perhatikan 2 itu adalah sama dengan 2 kali 1 ya, yaitu mu Z ya. Jadi itu adalah salah satu sifat nilai harapan ya, kita dapat tadi ya, yaitu mu 2X itu sama dengan 2 kali mu X. Oke. Ragam Z adalah 2, itu sama dengan 2 kuadrat kali ragam X ya, ragam X kan setengah.
Jadi 2 kuadrat kali setengah 2. Ya. Peubah acak U yaitu merupakan jumlah dari X plus Y itu bisa mempunyai nilai 0, 1, 2, atau 3 ya. U sama dengan 0 berasal dari X sama dengan 0, Y sama dengan 0. U sama dengan 1 berasal dari X sama dengan 1, Y sama dengan 0, atau X sama dengan 0, Y sama dengan 1. U sama dengan 2 berasal dari X sama dengan 2, Y sama dengan 0, atau X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Sedangkan U sama dengan 3 berasal dari X sama dengan 2, Y sama dengan 1 ya. Nah, U sama dengan 0, ini peluangnya adalah 0,125 ya. U sama dengan 1, peluangnya 0,375, U sama dengan 2, 0,375, dan U sama dengan 3, 0,125 ya. Di sini 0,375 itu berasal dari 0,125 tambah 0,25 ya. Karena itu ada dua hasilnya, X, Y ya. Dua macam X dan Y ya. Oke ya. Dan histogramnya kira-kira seperti ini ya. Nilai harapannya adalah 1,5 ya. Sama dengan nilai harapan X ditambah nilai harapan Y ya. Nilai harapan X kan 1. Nilai harapan Y 0,5 ya. Jadi jumlahnya sama dengan nilai harapan U 1,5. Ragamnya adalah 0,75 ya. Itu sama dengan ragam X ditambah ragam Y ya. Nah, perhatikan di sini bahwa nilai harapan peubah acak itu, perhatikan pada histogram merupakan posisi min dari sebaran peluangnya. Oke. Demikian tentang peubah acak ya. Semoga bermanfaat.